Shalom bro dan sis yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat selalu dan salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Robi, di Renungan Harian Pembawa Sukacita. Pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021, kita akan sama-sama merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saya tertarik dengan ayat 28, 29, dan 38. Renungan ini saya beri tema, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dalam kehidupan kita, kadang terjadi hal-hal yang tidak diduga. Kadang saat melakukan sesuatu, kita merasa bisa dan yakin pasti berhasil. Namun kadang juga kita merasa putus asa, merasa tidak ada kepastian dan tidak ada jalan keluar. Namun Tuhan memberi kekuatan dan kita bersyukur dengan ucapan puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam bacaan hari ini menceritakan pengalaman Maria. Sebuah kemustahilan seorang perawan melahirkan anak dan Maria mau menerima tugas yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dalam ayat 38 dikatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria berani mengambil resiko karena dia sadar bahwa ia mendapat kasih karunia dari Allah yang memampukan dia untuk hidup di dalam ketekunan, dan Roh Kudus memampukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita lebih dari hal yang kita pikirkan, dan semuanya Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Saya teringat pada awal pertama kali hendak mengikuti pelayanan di Camp Pria Sejati Katolik angkatan ke-8 di Keuskupan Purwokerto. Waktu pertama kali datang ke gereja San Yos dalam acara menghadiri undangan pra pembentukan calon panitia, yang saya rasakan yaitu sukacita sekali karena dapat berjumpa dengan orang-orang dari berbagai kota sekaligus menambah pertemanan. Saya datang tanpa ada motivasi akan melayani di bagian apa. Di formulir kesediaan pun saya mengisi bersedia ditempatkan di mana saja. Tiba-tiba ada seorang kenalan di masa sekolah dulu bilang, "Bro Robi melayani di fasilitator ya." Saat itu saya tersenyum dan tertawa dalam hati. Apakah saya mampu? Di situ ada yang mengatakan kepada saya, "Jangan takut dan khawatir. Mohon penyertaan Tuhan agar Roh Kudus memampukan." Training fasilitator pun saya ikuti dengan baik.
Sampai pada saat training mendoakan peserta, di situ saya kembali bergumul. Gimana saya dapat mendoakan peserta nanti pada saat camp ya? Saya kembali lagi dikuatkan oleh seorang brother yang sudah senior, dari usia dan pengalamannya menjadi fasilitator. Sungguh saya mendapat banyak pertumbuhan iman dari brother keeper di saat saya mengikuti pelayanan. Seperti Maria melahirkan Kristus, demikian juga kita dipanggil untuk melahirkan Kristus dalam kehidupan kita lewat pelayanan-pelayanan kita. Kita meneladani Maria yang merespon ya tanpa syarat. Hanya menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yang menjadi refleksi dalam diri kita masing-masing, bagaimanakah responku dalam menjawab panggilan Tuhan, seperti Maria tunduk dan berserah pada perintah Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu atas hidup kami. Ajarilah kami untuk mempunyai sikap dan iman seperti Bunda Maria. Semoga karena berkat-Mu, kami juga senantiasa mampu memelihara hidup kami sebagai tempat hadirnya kabar sukacita bagi orang-orang yang kami layani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis sekalian. Salam sukacita. Tuhan memberkati.